Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, waktu semakin dekat ya. Tahun 2022 akan berakhir dan kita akan mulai dengan tahun 2023. Semoga 2023 kita akan jauh lebih baik sahabat Bob. Apalagi kalau kita berbicara Inter ya, pertandingan Napoli akan sangat menentukan piala yang mau diraih Inter untuk Scudetto sahabat Bob. Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Lautaro Martinez adalah seorang juara dunia. Bahwa ada isunya dia akan dijual, bla bla bla, macam-macam gitu loh. Dulu pernah Alejandro Gomez ya, nama agennya dia menyatakan bahwa ya dia sangat mencintai Inter. Nah, ini ada salah satu pernyataan dari Lautaro Martinez ya, walaupun dia sekarang masih berlibur, Lautaro tidak ragu ya, saya bertahan di Inter. Jadi ini halaman Gazzetta dello Sport hari ini ya, di koran paling depan ya, covernya ya. Lautaro Martinez juara dunia baru bersama Argentina meyakinkan semua fans Inter. Saya baik-baik saja di Inter dan saya akan bertahan di Inter. Kata-katanya sambil menepis rumor-rumor yang terjadi saat ini sahabat Bob ya. Kita berharap Lautaro Martinez tetap ada di Inter karena memang ya nggak gampang loh nyari striker yang benar-benar bisa gacor. Memang Lautaro Martinez perlu meningkatkan terus skillnya ya, tapi jangan salah bahwa dia mempunyai fighting spirit ya, intensitas bermain walaupun dia tidak bisa mencetak gol di saat satu pertandingan, tetapi dia selalu memberikan dampak, semangat dan daya juang sahabat Bob. Jadi ya kita beruntung mendapatkan dia ya. Semoga Zhang tidak menjual dia dan dia juga sudah menyatakan dia tetap di Inter. Harusnya pemain-pemain Inter seperti Skriniar harusnya belajar nih sama kayak Bastoni, macam-macam ya, kayak banyak sekali pemain-pemain Inter yang menyatakan bahwa dia setia di Inter. Salah satu adalah Hakan, Dzeko juga menyatakan seperti itu. Tinggal bagaimana nanti penawaran Inter terhadap kontraknya Dzeko ya. Ini benar-benar Lautaro ini suatu berita yang bagus buat kita ya. Jadi kita lebih tenang sahabat Bob. Kalau striker kita yang masih kekurangan, masa kita mau jual Toro kan nggak mungkin gitu loh. Nah ini satu lagi, dulu kan Inter di musim lalu itu sebenarnya mengincar Fratesi ya. Harga kemahalan, akhirnya Inter mengambil Christian Aslani. Nah, sekarang Inter kembali berminat ya untuk gelandang Sassuolo ya, David Fratesi. Pada bulan Juni jika Roma gagal mengontraknya sahabat Bob ya. Memang Fratesi ini ada kemiripan dengan Barella. Nah, kenapa Inter butuh lagi nih pemain-pemain tengah, sementara udah ada Barella, terus juga ada mengincar Musa. Ternyata seperti ini. Nah, menurut Tuttomercato Web ya, yang melaporkan bahwa Inter kemungkinan akan merekrut pemain 23 tahun tersebut di musim panas, bukan Januari ya. Terutama jika salah satu dari Hakan atau Nicolo Barella pergi atau dijual. Wow ya. Padahal ini pemain-pemain setia ya. Ini menurut Calcio Mercato Web ya. Semoga aja enggak ya. Nah, Fratesi kan pernah menjadi target seperti yang gua bilang ya. Nah, sekarang Roma begitu gencar mengejar Fratesi, dan memang Fratesi adalah Romanisti juga, kita nggak tahu, tapi yang namanya bisnis kan bisa aja sahabat Bob ya. Namun jika Roma gagal mendapatkan kesepakatan dari Fratesi, Inter dapat memutuskan merekrut dia di bulan Juni ya. Harganya kurang lebih 30 juta euro sahabat Bob ya. Tapi kita nggak tahu apakah ini akan benar-benar atau tidak gitu loh. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Fratesi untuk Nicolo Barella atau Hakannya yang pergi. Wow ya. Ini beritanya. Nah, kan di video gua sebelumnya kan gua bilang bahwa Inter begitu intensitasnya mengejar yang namanya Yunus Musa. Sementara kita juga ada Alcaraz, tapi kenapa Inter lebih memutuskan mengejar Musa? Ternyata harga value-nya sekarang ternyata 20 juta. Nah, Inter akan menawarkan kesepakatan pinjam terhadap Musa dengan Valencia ya. Ini yang lagi dikerjakan sama Ausilio dan BP Marotta ya. Jadi memang mereka Januari mau didatangkan, kan kemarin katanya di video gua sebelum kan gua udah bilang bahwa tidak mungkin ada transaksi di Januari, tetapi
ternyata Inter ngotot ya, belum bisa membeli. Karena kenapa? Kalau Juni kan lama lagi kan. Jadi Inter menawarkan pinjaman di Januari, nanti akan menebus di Juni senilai 20 juta euro, sahabat Bob. Nah, ini akan lagi ada pertemuan antara Inter dengan perwakilan Valencia, juga agennya si pemain ya. Jadi memang ada kemungkinan Musah tiba di Januari itu kecil, tapi jika Gagliardini pergi, kemungkinan besarnya dia bisa datang. Tapi kalau tidak, ya tetap Inter akan menjadikan dia target di Juni, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja apakah benar-benar Musa akan datang. Tapi kan sahabat Bob kan senangnya Alcaraz, gue juga senang Alcaraz ya. Tapi bagaimanapun kita hanya bisa berharap ya, sahabat Bob. Gimana komentarnya sahabat Bob ya? Ini bicara Musa, ada 2 target ternyata ya. Ada Musa dan ternyata juga ada Fratesi ya. Nah, sahabat Bob, kita nggak akan habis berita tentang Skriniar ya, bahwa memang digantung terus Inter, walaupun dia berminat tetap tinggal di Inter, tapi kalau belum ada kesepakatan secara tertulis, kita belum percaya. Benar nggak sahabat Bob? Nah, Inter akan melakukan all in untuk Giorgio Scalvini dari Atalanta jika benar-benar Skriniar pergi, sahabat Bob, tidak memperpanjang kontrak ya. Jadi memang kemungkinan dijual Januari Skriniarnya, uangnya untuk diberikan ke Scalvini ya. Scalvini kurang lebih sekitar 40 juta ya dihargain sama Atalanta. Tapi kemarin kan presidennya bilang nggak akan menjual di Januari kecuali uang besar. Nah, ini kan sebenarnya kelebihan Inter dengan Atalanta kan banyak sering terjadi kerjasama. Bastoni, Gagliardini, ada Gosen ya. Jadi ini memang diplot untuk menggantikan siapa? Skriniar. Nah, sahabat Bob, kalau misalnya Skriniar akhirnya pergi dan dijual, Inter mempunyai slot gaji yang lumayan besar ya. Jadi artinya Scalvini pun bisa dijanjikan dengan mungkin gaji yang lumayan. Memang tidak setinggi seperti pemain-pemain Inter kan, karena kan masih muda, usia 19 tahun. Jadi slot gaji ini bisa dipakai buat yang namanya Scalvini ya. Kan kemarin kan di video gua sebelumnya bahwa Inter harus mengeluarkan 48 juta ya kotor ya selama 4 tahun untuk yang namanya Skriniar. Nah, kalau Skriniar pergi, Scalvini bisa nih mengisi posisi ini. Duitnya juga bisa buat Scalvini, sahabat Bob ya. Ini kita tunggu aja. Nah, kemarin kan juga di video gue sebelumnya bahwa Inter tidak mungkin mendatangkan si Thuram di Januari. Tetapi ternyata Inter benar-benar ngotot maunya Januari. Nah, kita lihat nih. Ide Marotta dan Ausilio adalah untuk mengantisipasi persaingan karena Thuram untuk Thuram ini kan memang nggak gampang gitu loh. Artinya dia akan habis kontrak ya. Jadi benar-benar Inter akan menggunakan Januari ini mengambil Thuram ya. Dan Thuram sendiri, sahabat Bob, sudah menyatakan keinginannya untuk Inter. Nih ya. Marcus Thuram target utama Inter dan sudah untuk Januari. Nerazzurri telah mendapat persetujuan dari pemain internasional Prancis tersebut. Tetapi sekarang seluruh masalah ekonomi harus diselesaikan. Agen striker tersebut telah membuat janji dengan Inter setelah Piala Dunia. Jadi sekarang kita menunggu pertemuan Inter dengan perwakilan yang namanya Thuram, sahabat Bob ya. Jadi Marotta dan Ausilio akan mengajukan proposal terhadap mereka yang pertama ya. Nah, terus pemain harus mengevaluasi bagaimanapun operasi itu tidak mungkin dilakukan pada Januari. Tapi ada juga gagasan untuk memblokirnya sekarang agar bisa tiba di musim panas mendatang. Sementara itu evaluasi untuk dilakukan pada seluruh daftar penyerang dengan Thuram di bagian teratas ya di daftarnya Inter. Incarannya Inter itu adalah paling teratas, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja apakah benar-benar Thuram ini kan dia udah menyatakan mau ke Inter. Tinggal bagaimana negosiasi dengan Gladbach, atau dia akan datang di Januari bebas transfer. Berarti Gladbach tidak akan dapat apa-apa, sahabat Bob. Nah, kan kita juga banyak saingannya, ada MU, ada Juve juga, macam-macam gitu. Nah, kalau misalnya Thuram artinya udah menyetujui, berarti kan udah ada perjanjian pribadi. Nah, tinggal sekarang bagaimana Inter mengerjakan dengan Gladbach, sahabat Bob. Semoga aja, sahabat Bob, kalau kita mendapatkan striker kembali, wow, luar biasa. Kita tunggu Thuram, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.